Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya Anas Bayadi akan menjelaskan model dengan variabel beda kala, Legit variabel, dan spesifikasi model. Langsung saja kita masuk pada bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Setiap negara berkembang dewasa ini telah menjadikan pembangunan sebagai komitmen bangsa untuk mengejar ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspeknya adalah pembangunan ekonomi yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional suatu negara. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut, Indonesia melakukan pembangunan di segala sektor ekonomi. Salah satu sektor ekonomi yang mendapat perhatian adalah sektor perdagangan yang membawa konsekuensi pada keterbukaan ekonomi domestik terhadap perekonomian internasional. Sarwedi 2010 dalam Sayroji 2011. Selanjutnya, salah satu sektor unggulan Indonesia dalam ekspor adalah pertanian. Sebagai negara agraris, sektor pertanian memegang peran penting dalam perekonomian negara. Penyediaan lapangan kerja dan penambahan nilai tambah adalah perkebunan. Salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran penting adalah ekspor. Subsektor perkebunan adalah karet. Karet menjadi peringkat kedua setelah kelapa sawit dalam hal penyumbang devisa negara dari subsektor perkebunan. Produksi karet Indonesia lebih dari 80% diekspor ke mancanegara dan sisanya dikonsumsi untuk dalam negeri. Hal ini dikarenakan jumlah permintaan dalam negeri yang masih sedikit. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ekspor karet alam Indonesia trennya semakin meningkat tiap tahun. Meskipun berfluktuasi, namun rata-rata pertumbuhan volume ekspornya tetap tumbuh positif sebesar 3,34%. Peningkatan ini telah berdampak terhadap peningkatan nilai ekspornya. Bahkan peningkatannya lebih besar dibandingkan peningkatan volume sejak tahun 1996 hingga 2016. Besar nilai ekspor karet alam Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 9,95%. Data Dinamika Pertanian 2018. Industri karet Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang stabil. Perkebunan karet juga tersebar di berbagai daerah karena tanaman ini sesuai dengan iklim tropis Indonesia. Perkebunan karet di Indonesia terdiri dari perkebunan rakyat, perkebunan besar negara, dan perkebunan besar swasta. Dari data tersebut kita ketahui bahwa produksi karet terbesar berasal dari perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta. Total luas perkebunan karet Indonesia telah meningkat secara stabil selama satu dekade terakhir. Di tahun 2015, perkebunan karet di negara ini mencapai luas total 3,65 juta hektar. Rumusan masalahnya. Bagaimana faktor-faktor ekspor komoditas karet alam di Indonesia. Yang kedua, bagaimana elastisitas harga sendiri dan harga silang ekspor komoditas karet alam di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh harga negara pesaing ekspor karet alam di Indonesia. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui faktor-faktor ekspor komoditas karet alam di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui elastisitas harga sendiri dan harga silang ekspor komoditas karet alam di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh harga negara pesaing ekspor karet alam
alam di Indonesia. Lanjut bab 2, metode penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data untuk data ini adalah time series. Sumber dari data skripsi yang berjudul Analisis Determinan Ekspor Komoditas Karet Alam di Indonesia, yaitu pada tahun 1987 sampai 2016 oleh Wahyudi Rahmat dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk spesifikasi model secara matematik, Y sama dengan B0 X B1 X B2 X B3. Model fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam model linier logaritmatik. Rumusnya ln xk sama dengan A0 plus A1 ln PXK Indo plus A2 ln PXK Dunia plus A3 ln PCI plus E. Keterangannya ln XK ekspor karet alam, ln PXK Indo harga karet alam di Indonesia, ln PXK Dunia harga karet alam di dunia, ln PCI harga kelapa di Indonesia atau produk perbandingan. A1 sampai A3 itu artinya koefisien regresi atau nilai elastisitas. E artinya kesalahan atau disturbance term. Kita lanjut saja dari hasil analisis Shazam. Ini hasil dari analisis heteroskedasititas adalah sebagai sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama. Di sini ada nilai S-square. Nilai S-square sendiri sebagai indikator ketepatan model yang digunakan dalam analisis. Di sini nilai S-square-nya 1. Artinya model yang kita gunakan dapat menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sebetulnya menguji heteroskedasitisitas. Di sini saya sudah menganalisisnya dan di sini hasilnya dapat kita lihat R-square. Untuk menguji ini, jika p-value lebih kecil dari 0 lebih kecil dari alfa atau alfanya bernilai 0,5, maka tolak H0 terima H1. Artinya berpengaruh terhadap heteroskedasitisitas. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari alfa dengan alfa 0,5, maka terima H0 tolak H1, artinya tidak berpengaruh. Hasil analisis menunjukkan p-value lebih besar dari alfa, artinya data tersebut tidak terjadi kesalahan heteroskedasitisitas. Selanjutnya kita melihat uji autokorelasi. Untuk autokorelasi sendiri adalah terjadi hubungan kesalahan pengganggu. Untuk mengetahui autokorelasi, kita melihat di Durbin Watson. Jika nilai hitung Durbin Watson lebih kecil dari 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Di sini nilai Durbin Watson-nya tidak lebih dari 2, maka tidak terjadi autokorelasi.
cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.